Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah amma ba'du. Alhamdulillah. Pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, maunahnya, hidayahnya dan taufiknya sehingga kita bisa datang ke sini untuk berjamaah, dilanjutkan untuk hadir dalam majlis ilmu yang insyaallah kita akan baca kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang luar biasa di mana Imam Nawawi beliau itu memproyeksikan kitab ini sebagai kebunnya dan surganya orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh. Salam dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah uswah kita, qudwah kita, orang yang harus kita jadikan contoh dan teladan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam beribadah kepada Allah, dalam bermuamalah dengan manusia, dalam bersikap dan bertingkah laku. Salam dan salam juga kita haturkan kepada para sahabatnya, keturunan, seluruh umatnya, dan kita semuanya, agar kita kelak bisa mendapat syafaat pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita akan melanjutkan pengajian kita yang masuk dalam bab menjelaskan tentang banyaknya jalan kebaikan, babu bayani kasroti turukul khair. Ini di kitab Riyadhus Shalihinnya hadisnya banyak, maka dijadikan beberapa pertemuan. Kemarin kita bahas beberapa hadis menjelaskan tentang masalah kebaikan itu variasinya banyak, jenisnya banyak. Maka kesimpulan di pertemuan pertama, jangan pernah kita merasa rendah diri, merasa kecewa karena kita tidak bisa melakukan satu kebaikan. Bagi yang tidak mampu untuk melakukan satu kebaikan, maka cari kebaikan yang lain karena kebaikan jenisnya banyak. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah. Hadis selanjutnya yang kita bahas ini hadis as-sabi, hadis yang ketujuh, anhu an Abi Hurairah juga. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, hadis ini riwayat dari Abi Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, man ghadha ilal masjid aw raha a'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha, muttafaqun alaih. Rasulullah bersabda, man ghada ilal masjid, siapa orang yang berangkat pagi-pagi. Ghada itu perjalanan pagi hari di awal siang. Maka orang yang berangkat melangkahkan kakinya ke masjid untuk sholat subuh, dan juga auroha, dan juga orang yang berangkat melangkahkan kakinya sore hari untuk sholat asar. Tapi di sini dijelaskan apakah ini sholat apa saja, cuma orang yang berangkat untuk ke masjid biasa, melangkah ke masjid, sholat jamaahnya di masjid pagi hari dan sore hari, apa yang Allah siapkan, a'addallahu lahu fil jannati nuzula, Allah menyiapkan bagi orang ini di surga apa? Nuzula. Nuzula itu dijelaskan di bawah, an-nuzulu al-qutu war-rizqu wa ma yuhayya'u lidhaif. Al-qut makanan pokok, war-rizq dan rizki. Rizki itu sesuatu yang Allah berikan kepada hambanya, di mana Allah sudah menjamin setiap makhluknya akan Allah berikan rizki, baik yang halal dan baik yang haram. Maka rezeki sudah Allah bagi, Allah subhanahu wa ta'ala menentukan kadarnya, Allah yang memberikan di mana dan kapan rezeki itu akan dibagikan. Hanya manusia berusaha untuk menjemput rezeki tadi yang Allah sudah tentukan. Orang yang berusaha dengan baik, dengan benar, dengan halal, maka akan mendapatkan rezekinya dengan baik, benar, dan halal. Orang yang berusaha melakukan perbuatan yang haram, maka rezekinya akan didapatkan dengan cara yang haram. Rezekinya pasti akan sampai ke kita, pasti akan sampai. Cuma bagaimana caranya kita mendapatkan rezeki itu, itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijadikan sebagai cara untuk memberikan pahala dan juga memberikan dosa. Maka Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, Allah akan menyiapkan nuzulan, al-quds, makanan pokok, memberikan rezeki dan sesuatu yang disiapkan kepada ad-dhaif. Ad-dhaif itu tamu ketika datang. Di mana itu? Di surga. Kullama ghada aurah. Setiap dia berangkat ke masjid pagi dan sore itu, maka setiap langkah kakinya Allah siapkan untuknya balasan makanan di surga nanti. Artinya begini, maka kita berangkat ke masjid pagi dan sore itu artinya kita menyiapkan untuk kita sendiri
cadangan devisa kita ya di surga. Artinya kita menabung ini untuk kelak di surga. Semakin sering kita berangkat ke masjid, semakin sering, semakin banyak Allah menyiapkan hidangan untuk kita kelak di surga nanti. Hadzal hadis rawahu muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Sudah riwayat Bukhari Muslim artinya sudah sahih, di atasnya paling sahih ketimbang hadis yang lain. Masya Allah. Maka kebaikan itu sederhana. Sudah sering-sering aja ke masjid itu termasuk kebaikan. Bagi yang nggak mampu, Ustaz saya kalau qiyamul lail sulit ya udah jamaah ke masjid. Ustaz kalau saya sedekah malas Ustaz, emang gitu uang ya udah ke masjid aja. Ustaz kalau saya gini nggak bisa Ustaz, nyari kebaikan. Karena apa? Pesannya Imam An-Nawawi di sini sebagaimana disimpulkan oleh Ibn Adlan bahwa kita istiqomah itu dalam kebaikan. Memang istiqomah itu yang baik dalam satu ibadah, misalnya semakin istiqomah dalam satu jenis ibadah semakin banyak sirnya di sisi Allah. Tapi kalau kita nggak bisa istiqomah dalam satu ibadah, minimal kita istiqomah dalam kebaikan, berpindah-pindah dari satu kebaikan kepada kebaikan yang lain. Dari satu kebaikan pindah kepada yang lain, yang penting jangan pindah dari kebaikan kepada kebalikannya, keburukan. Masya Allah. Hadis selanjutnya as-samin anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya nisa'al muslimat la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsana syatin, muttafaqun alaih. Qala al-Jauhari al-firsan min al-ba'ir kal hafir min ad-dabah. Qala wa rubbama istu'ira fi syati. Rasulullah SAW bersabda di hadis ini, Rasulullah itu beliau memanggil, mengkhitab, berujar kepada orang-orang muslimat. Ini yang dipanggil orang-orang muslimat. Cuma yang muslimin juga masuk sesungguhnya ya. Maka apa Rasulullah? Ya nisa'al muslimat, wahai perempuan-perempuan muslimah, kata Rasulullah, la tahqironna jaratun li jaratiha. Jangan ada seorang tetangga yang meremehkan, merendahkan terhadap tetangga yang lain walaupun sekedar dengan firsan. Apa itu firsan? Firsan di bawah dikatakan Al-Jauhari dalam masalah artinya. Al-firsan, firsin ya, al-firsin minal ba'ir kal hafir minat tahba. Firsin itu sama seperti sepatu atau kukunya ya, kukunya hewan-hewan seperti al-ba'ir, onta, ataupun hafir dari dabah. Dabah itu seperti kuda dan lain sebagainya. Kalau Bapak melihat sapi, lihat kambing, di bawahnya pasti ada sepatunya tuh, ya. Sepatu bawahnya. Iya, sepatu kuda cuma bukan yang besinya, yang kukunya yang jadi sepatu kuda dan kambing itu kan punya yang hitam di bawahnya seperti kuku yang keras. Kalau dibuat jalan itu sepatu lah seperti itu ya. Itu disebut dengan firsin untuk onta atau hafir untuk dabah. Dabah itu hewan yang lain seperti kambing, sapi dan lain sebagainya. Maka begini, Rasulullah mengatakan, wahai perempuan-perempuan muslimah. Ini Rasulullah sebutkan perempuan muslimah karena memang konfliknya kebanyakan perempuan biasanya. Yang suka ngeremehin, yang suka misalnya merendahkan hadiah orang lain itu biasanya perempuan ya. Walaupun laki-laki sekarang ya mungkin sama aja sekarang. Karena begini, kata Rasulullah, jangan ada tetangga yang menganggap rendah, meremehkan hadiah orang lain walaupun hadiahnya kecil seperti apa? Kaki kambing, kaki sapi. Ada tetangga ngasih kepada tetangga yang lain, hadiahnya remeh luar biasa, hadiahnya kecil, tidak berharga bagi tetangganya. Tapi sikapnya apa? Jangan pernah meremehkan, merendahkan hadiah orang lain. Terima dengan bahagia, terima dengan senyum, dan lain sebagainya. Tapi maknanya dua. Hadis ini bisa berarti juga bagi orang yang memberi. Maksudnya apa? La tahqironna jaratun di jaratiha. Jangan pernah seseorang menganggap remeh, menganggap rendah, menganggap sepele hadiah yang akan diberikan kepada tangga yang lain walaupun hanya sekedar kaki kambing tadi, sekaki sapi. Misalnya begini, ada seseorang yang ingin ngasih hadiah ke tangganya, kemudian dia merasa, wah saya nggak punya apa-apa nih, paling saya punya gorengan kan gitu. Kemudian gara-gara cuma mau ngasih gorengan, dia urungkan niatnya, nggak jadi ngasih hadiah. Jangan.
apapun yang kamu berikan, insya Allah bernilai baik di sisi Allah. Pasti insya Allah dinilai dengan nilai yang tinggi. Ya, maka hadis ini ulama itu mengatakan ada dua sisi. Ada larangan untuk tidak menyepelekan kebaikan hadiah walaupun kecil dari yang memberi. Jangan pernah yang memberi itu merasa, wah hadiah ini kecil nih gitu. Gak enak saya kalau ngasih tetangga kalau cuma ini dan ini gitu ya. Jangan, kata Rasulullah, kasih aja apapun yang kamu punya. Kalau setiap orang merasa, wah hadiah ini nggak pas nih, oh saya ngasih ini kurang pas nih, nggak akan ngasih kita. Nggak akan sempat memberikan hadiah. Jadi kalau nunggu ngasih hadiah harus besar dan bagus, itu paling setahun sekali, pas ulang tahun paling. Makanya apapun yang kita punya, kita berikan. Jangan pernah menganggap remeh apa yang kita berikan. Atau larangannya kepada yang menerima. Jangan pernah orang yang menerima hadiah dari tetangganya menganggap remeh hadiah itu, walaupun hadiahnya sepele. Maka kata Al-Hafidh Ibn Hajar, beliau mengatakan, ini dibawa kepada makna kedua-duanya yang umum, itu lebih baik. Artinya, jangan pernah orang yang memberi kepada orang lain menganggap dia hadiahnya sepele dan sebagainya. Enggak. Semuanya yang diberikan merupakan hadiah, insya Allah dicatat kebaikan oleh Allah. Dan jangan pula orang yang mendapat hadiah pun menyepelekan hadiah orang lain. Nah gitu ya. Ini Rasulullah menyebutkan di Sa'al Muslimat, mungkin ada kode khusus bahwa yang sering begitu perempuan. Bisa jadi begitu. Ya laki-laki cuma sama aja. Sama aja. Baik. Al-hadis at-tasi sama ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, Rasulullah bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'batan. Kata Rasulullah, al-iman, iman itu di sini diungkapkan dengan iman, tapi maksudnya adalah al-a'mal. Al-a'mal yang tumbuh dari iman. Rasulullah mengatakan, amal-amal manusia, khususnya orang muslim itu, bid'un wa sab'una, ada 70 sekian. Ya, jenis amalnya sekian. Dan perawinya itu ada syak. Maka dia menyebutkan bid'un wa sab'un, 70 sekian, au bid'un wa sittuna syu'batan, atau 60 sekian bagian. Maka Rasulullah itu mengatakan, ternyata amal baik manusia yang tumbuh dari iman itu ada sekiranya ya, ada sekitar 70 sekian amal baik. Ada yang khilaf dari rawinya itu, beliau agak syak mengatakan, oh sekitar 60 sekian lah ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, fa'afdoluha qawlu la ilaha illallah. Dan yang paling utamanya iman atau syubhah atau bagian dari amal-amal soleh itu mengatakan la ilaha illallah. Kenapa kok itu paling utama? Karena itu mengandung pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi Tuhan. Itu adalah puncak kalimat tauhid. Sederhana ya, sederhana, hanya la ilaha illallah, tapi itu kandungannya, substansinya luar biasa. Bapak yang dimuliakan Allah, kalau anak kita ini kita kasih contoh agar mudah memahami kenapa kok hanya kalimat sederhana ini paling tingginya amal soleh. Kalau anak kita itu misalnya berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan kita suruh gak mau, misalnya dia melakukan sesuatu yang misalnya membuat orang tuanya jengkel, misalnya habis main gak dirapiin, paling kita kan ya ini anak ini gak rapi nih, misalnya jengkel lah kita ya. Tapi kalau ada anak yang sudah dibesarkan, dibiayai sekolah tinggi-tinggi, kemudian sudah besar, sudah sukses, dia tidak mengakui orang tuanya sebagai orang tua. Ini disebut sebagai jarimatul kubro. Ini kriminal paling kriminal, tidak mengakui jasa orang lain apalagi orang tua. Tidak mengakui status orang lain apalagi orang tua. Sama, ketika kita mengakui Allah sebagai Tuhan kita tidak mengingkari Allah sebagai pencipta kita, itu merupakan suatu pengakuan luar biasa dan merupakan kebaikan yang paling tinggi tingkatannya. Anak kita biasanya salah, melakukan ini itu, kadang kita jengkel, sudah salah dia.
Tapi kalau dia tidak mengakui, sudah sukses dibiayai, kemudian dia tidak mengakui saya orang tuanya, tidak mengakui, tidak ada balas jasanya misalnya, itu jauh lebih menyakitkan ketimbang hanya melakukan kesalahan biasa. Maka paling utamanya al-iman atau al-a'mal ini adalah mengatakan la ilaha illallah dengan pengakuan ya, bukan hanya sekedar mengucapkan, tapi mengimani, meyakini bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Ini paling tingginya. Wa adnaha, dan yang paling rendahnya apa? Imatatul adza anit thariq, menghilangkan gangguan, menghilangkan hal-hal yang mengganggu dari jalan. Kalau kita ke jalan kemudian melihat batu misalnya, melihat lubang, kemudian kita buang, lubangnya kita tembel dan lain sebagainya, itu merupakan kebaikan-kebaikan yang kata Rasulullah, merupakan bagian terendah dari kebaikan. Kenapa kok itu paling rendah? Karena memang adnad doror, kata ulama, karena memang ad-doror atau kebahayaan atau kesulitan yang paling rendah yang bisa mengganggu orang muslim ya kesulitan yang ada di jalan kan gitu. Maka kalau kita melancarkan jalannya, menyapu bersih jalannya, ini merupakan kebaikan yang paling rendah. Tapi rendah dari semua amal baik ya. Kalau Allah sudah menerima amal ini, insya Allah luar biasa. Kita nggak tahu amal apa yang diterima oleh Allah. Bisa jadi semua amal yang besar-besar yang kita lakukan itu riya. Bisa jadi semua yang kita lakukan itu ujub. Bisa jadi semuanya takabur dan lain sebagainya. Semalam kita sedekah luar biasa banyak, kemudian diposting ke media sosial, nggak ada artinya kan misalnya. Karena ada riyanya, nggak ada unsur dakwahnya semisalnya. Tapi kemudian amal yang kecil, karena kita jalan kemudian memindahkan batu dari jalan, itu Allah catat menjadi kebaikan yang Allah ridhoi, itu luar biasa. Itu paling rendahnya itu. Wal haya'u syu'batun minal iman, kata Rasulullah, dan mempunyai malu itu. Malu melakukan keburukan, malu keluar dengan penampilan yang tidak baik, malu berkata-kata kasar, malu itu syu'batun minal iman, itu salah satu bagian tengah dari iman, dari amal-amal yang baik. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka begini, dari sini Rasulullah itu memberikan isyarat kepada kita bahwa yang paling tingginya pengakuan kepada Allah, paling rendahnya ya menghilangkan gangguan di jalan orang mukmin, orang muslim, tengah-tengahnya adalah sifat malu. Dari sini ulama itu tidak kemudian menerima hadis ini langsung enggak, maka mereka kemudian penasaran. Yang disebut 70 sekian itu apa sih kan gitu. 60 sekian apa sih kan gitu. Itu ulama kemudian ngecek, maka datanglah Ibn Hibban. Ibn Hibban itu beliau berkesimpulan, setelah saya mengkaji Al-Quran dan hadis, dari semua kebaikan yang disebut di Quran dan hadis, maka beliau menghitung, oh ternyata kebaikan itu ada 79, dan beliau kemudian menyebutkan satu ini, kedua ini, diurutkan oleh beliau. Kemudian ada Al-Kirmani, Al-Baidai juga sama. Kemudian Al-Karzuni dalam Syarhul Masyarif juga sama. Cuma kemudian Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Fathul Bari, beliau kemudian mengatakan, maka kesimpulan yang beliau ambil ternyata amal-amal yang 70 sekian itu atau 60 sekian itu oleh beliau dirumuskan menjadi 3 amal yang bersumber dari 3 hal. Pertama, al-a'mal al-qalbiyah, amal yang bersumber dari hati, dan itu amal dari hati ini ada sekitar 24 jenis. Disebut oleh beliau iman, kemudian meyakini adanya malaikat, kemudian kitab, rasul dan lain sebagainya. Kemudian ada jenis amal yang lahir dari lisan, yaitu sab'a khisal. Ada 7 jenis yang lahir dari lisan. Misalnya membaca Quran, membaca la ilaha illallah, belajar ilmu dan juga mengajarkan, dan kita termasuk dalam kebaikan yang nomor 2 ini ya, ta'lim wa ta'allum. Kemudian sisanya a'malul badan, amal-amal badan. Amal-amal badan itu ada sekitar 38. Jadi sudah dirumuskan oleh Imam Al-Hafidh Ibn Hajar berapa jenis yang beliau sebutkan
setelah beliau itu mengkaji Al-Quran dan juga As-Sunnah. Maka amal hati ada 24, amal lisan ada 7 jenis, amal badan ada sekitar 38 jenis. Jadi tinggal kita nih, mau ngambil yang mana? Dari rentang 70-an ini ngambil amal yang mana kan gitu. Kalau bisa semuanya alhamdulillah, nggak bisa semuanya ambil yang paling pas, paling nyaman dengan kita. Cuma pesannya Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, saya tidak pernah mendengar suatu sunnah Rasulullah kecuali saya pernah amalkan satu kali aja seumur hidup. Misalnya ada guru kita menyampaikan bahwa ini sunnah nih, membaca ini sunnah, beramal begini sunnah, lakukan walaupun sekali seumur hidup. Jangan-jangan kok itu yang diterima kan gitu. Nggak tahu kita. Karena Allah menjadikan kehidupan begitu. Huffat al-jannatu bil makari. Surga itu oleh Allah ciptakan sekelilingnya dengan hal-hal yang dibenci. Sulit sekali. Dan an-nar huffat, ya, sedangkan neraka itu dikelilingi dengan hal-hal syahwat, dengan sesuatu yang membuat hawa nafsu. Maka kita nggak tahu, pokoknya kita lakukan, datang sunnah Nabi sekecil apapun, laksanakan sekali seumur hidup. Al-bid'u min salasatin ila tis'atin, sedangkan kata-kata bid'un itu artinya 3 sampai 9 bikasril ba, dengan ba-nya kasrah, wa qad tuftah, dan kadang-kadang difathahkan, wa syu'batu al-qit'ah, sedangkan syu'bah itu adalah bagian atau potongan. Selanjutnya, ini hadis luar biasa, walaupun ini ceritanya di Bani Israel katanya, cuma ini tetap masih relevan di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-hadis al-ashir, hadis yang ke-10, anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul bersabda. Ini cerita. Saya baca dulu lengkap, kemudian saya ceritakan. Bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda alaihi al-'atash. Fawajada bi'ran fanazala fiha fashariba. Summa kharaja fa idza kalbun yalhasu ya'kulu ath-thara min al-'atash. Faqala ar-rajulu laqad balagha hadzal kalbu minal 'atashi mithlu alladhi kana qad balagha minni. Fanazala al-bi'ra famala'a khuffahu ma'an thumma amsakahu bi fihi hatta raqiya fasaqal kalba fasyakarallaha lahu faghafara lahu. Qalu ya Rasulullah inna lana fil bahaimi ajra, qala fi kulli kabidin radbatin ajrun, muttafaqun alaih. Rasulullah pernah menceritakan begini, bainama rajulun yamshi fit tariq ishtadda alaihi al-'atash. Ada seorang laki-laki ketika dia sedang berjalan, maka dia merasa kehausan luar biasa. Dia jalan siang hari, panas, dia haus luar biasa. Fawajada bi'ran fanazala fiha fasharib, maka dia menemukan di perjalanannya ada sumur. Bahagia luar biasa, ada sumur ini kan itu. Turunlah dia dan minum di sumur itu. Summa kharaja fa idza kalbun yalhasu ya'kulu ath-thara min al-'atash. Kemudian beliau keluar, orang ini keluar dari sumur dan menemukan seekor anjing yang dia itu anjing itu sampai menjulurkan lidahnya karena kehausan sampai makan tanah, makan debu. Maka dia keluar melihat seekor anjing yang kehausan luar biasa, dia makan tanah. Maka laki-laki ini kemudian terbersit di hatinya. Laqad balagha hadzal kalbu minal 'atashi mithlul ladzi qad balagha minni. Dia merasa, oh ini anjing ini kehausannya sama seperti saya tadi kehausan itu. Maka tergeraklah di hatinya sifat rahmah di hatinya. Fanazal al-bi'r, turun lagi dia ke sumur. Famala khuffahu ma'an summa amsaka bi fihi hatta raqiya. Dia mengisi sepatunya dengan air. Kemudian digigit dengan mulutnya. Naik ke atas dia, sepatu digigit dengan air yang ada di sepatunya itu. Kemudian fasaqal kalba, dia minum anjing yang kehausan tadi. Apa yang terjadi? Fasyakarallaha lah faghafaralah. Ini syakarallahu lahu, ada yang begitu maknanya, ada yang mengatakan fasyakarallaha lahu. Maka kemudian anjing ini bersyukur kepada Allah, faghafaralah, Allah mengampuni dosa orang ini.
hanya gara-gara kebaikan yang sangat sederhana di makhluk yang paling dijauhi oleh orang-orang muslim, karena makhluk ini najis. Kita nggak nyalahkan kambing anjingnya, enggak, karena Allah mengatakan najis, Allah mengatakan najis, ya sudah kita hindari. Bukan berarti kita sesangka, tapi kebaikan kepada hewan apapun itu mengandung pahala. Maka sahabat kemudian, ya Rasulullah, innalana fil bahaimi ajra, ya Rasulullah, apakah kita memberikan sesuatu kepada hewan-hewan itu ada pahalanya ya Rasul? Maka Rasulullah mengatakan, fi kulli kabidin radbatin ajrun, kata Rasulullah, di setiap hewan yang mempunyai detak jantung atau liver yang masih basah, yang hidup, pasti ada pahalanya. Maka apapun yang kita berikan kepada kucing, kepada anjing, kepada burung apapun, maka itu bernilai pahala. Bernilai pahala. Kita nggak tahu, jangan-jangan apa yang kita berikan kepada seekor kucing itu penyebab kita masuk surga. Sama seperti kisah laki-laki ini. Kita nggak tahu. Maka kita berbuat baik kepada siapapun. Gerakkan sikap rahmah kita, sikap kasih sayang kita kepada hewan sekalipun. Maka kemudian riwayat yang lain ini lebih dahsyat lagi. Wa fi riwayatil Bukhari, dalam riwayat Imam Bukhari, fa syakarallahu lah, ini kata-kata syakarallahu lah, maka Allah berterima kasih kepada dia. Artinya apa? Allah itu menerima amalnya. Fa ghafarolahu, kemudian Allah mengampuni orang ini, fa adkhalahul jannah, lantas dimasukkan surga hanya gara-gara satu amal sederhana itu ya. Allah mengampuni dosa-dosanya. Kalau mengatakan syakarallah lahu, Allah sebagai maf'ulnya, artinya apa? Anjingnya ini berterima kasih kepada Allah, timbul rasa syukurnya kepada Allah, maka Allah mengampuni orang ini. Dalam riwayat yang lain, ini lebih dahsyat lagi, yang diceritakan bahwa memberikan makanan atau minuman ini bukan laki-laki biasa, enggak, tapi perempuan. Bainama kalbun yutifu birqiyatin qad kada yaqtuluhul atash idra'at subagiyatun min baghaya bani Israil. Ketika seekor anjing dia keliling di sumur karena kehausan luar biasa, hampir dia mati gara-gara kehausan anjing ini, maka melihatlah bagiyatun, bagiyun min baghaya. Bagiyun itu maaf ini, profesi maaf perempuan yang pelacur. Ini dosanya bukan dosa kecil, Pak. Bukan dosa ghibah, enggak. Bukan dosanya itu dosa misalnya ngecengin temen, enggak. Ini dosanya dosa berzina, dan itu dijadikan sebagai profesi lagi. Luar biasa. Maka kemudian si pelacur ini, dia turun ke dalam sumur, melepaskan sepatunya, kemudian memberikan minum kepada anjing ini. Allah mengampuni dosa-dosa dia. Dosa apa? Dosa, Masya Allah, dosa pelacuran. Waliyahzubillah. Masya Allah. Maka begitu kesimpulannya, jangan pernah kita merasa al-ya'as ya. Al-ya'as itu artinya kita merasa hilang harapan. Karena banyak dosa, udah nih saya malas bertobat karena dosa saya besar misalnya. Oh, saya ini dari kecil sampai sekarang maksiat terus kepada Allah. Enggak, jangan pernah kita hilang harapan. Berbuat baik apapun itu, sekecil apapun, jangan-jangan kok gara-gara itu Allah menerima amal kita dan Allah ampuni semuanya. Allah ampuni semuanya. Allah Maha Ghafur, Allah Al-Ghaffar, Allah yang senang sekali untuk mengampuni, Allah yang Maha mengampuni segala kesalahan hambanya. Kalau kita memang berniat untuk bertaubat, insya Allah Allah terima. Insya Allah Allah terima. Maka memberikan makanan kepada hewan itu termasuk dari kebaikan, Tapi ingat ya, kebalikannya, menyiksa hewan itu juga berdosa. Maka ada kisah juga kan, ada perempuan masuk neraka gara-gara apa? Gara-gara seekor kucing yang dia ikat. Kemudian dia tidak ngasih makan, tidak ngasih minum, tidak pernah dilepas untuk makan dari makanan-makanan yang ada di bumi, dari serangga dan sebagainya. Perempuan masuk neraka gara-gara menyiksa kucing. Maka bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita senang untuk memelihara hewan,
ketika hewan itu masuk dalam kekuasaan kita, yang senang kucing ini, atau burung, atau ikan di akuarium, masuk dia ke rumah kita, masuk ke akuarium kita, masuk ke kandang kita di rumah, maka itu sudah menjadi kewajiban kita untuk memberikan nafkah kepada hewan-hewan itu. Jangan kita masukkan kucing ke kandang kita di rumah, nggak dilepas, kemudian nggak dikasih makan, maka berdosa kita, berdosa. Kalau kita mau memelihara kemudian nggak dilepas, maka kita bertanggung jawab masih makan. Kalau nggak mau, ya sudah lepas saja, biarkan kucing itu nyari makan sendiri. Biarkan ikannya itu hidup di air, nyari makan sendiri. Jangan kita masukkan ke akuarium kita, kemudian kita lalai ngasih makan kepada hewan-hewan itu. Berdosa, berdosa. Termasuk menyiksa. Tapi kalau kita baik, berpahala. Maka kalau kepada hewan saja, yang kemudian hewan itu yang paling kita jauhi, yaitu anjing, itu berpahala ngasih kebaikan, ngasih makan ke hewan itu, apalagi kepada manusia. Cuma jangan kebalik ya, jangan kebalik. Kita punya kucing, kucingnya makanannya mewah luar biasa, giliran tetangganya nggak dikasih makan, ini parah luar biasa. Iya sih, cinta kucing, cinta hewan, iya luar biasa, nggak apa-apa. Cuma itu tetangga juga dilihat dong, ada yang kelaparan atau tidak kan gitu. Jangan terlalu juga mendahulukan misalnya hewan, kalau tetangganya masih ada yang kelaparan. Maka sangat ini tidak ada, dalam Islam itu seharusnya tidak ada yang ada tangga yang kaya luar biasa, di pinggirnya nggak bisa makan, nggak ada. Harusnya nggak ada, di Muslim nggak ada. Tidak ada kalau kita benar-benar mengikuti, ya, mengikuti ajaran Rasulullah. Ada di satu rumah yang keluarganya semuanya bergelar doktor, misalnya doktor sudah master, pendidikannya tinggi, sedangkan tetangganya sekolah saja untuk sekolah SD, SMP masih kesulitan biaya, nggak ada. Harusnya nggak boleh begitu. Tidak boleh ada satu rumah di dalamnya itu orangnya pintar agama, rajin ibadahnya, tapi di pinggirnya kok luar biasa kebalikannya, tidak dekat dengan Allah. Maka orang yang benar-benar muslim dan mukmin pasti akan perhatikan tetangganya. Kalau dia kaya, tetangganya pasti akan kebagian makan lah minimal. Kalau di sini berpendidikan tinggi, maka tetangganya itu juga harusnya mudah untuk sekolah dan lain sebagainya. Kalau dia rajin ibadah, tetangganya juga harus ikut diajak rajin ibadah. Selanjutnya al-hadi asyar, hadis yang ke-11. Hadis yang ke-11, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha min dhahri at-tariq. Kanat tu'zil muslimin, rawahu Muslim. Kata Rasulullah SAW, saya melihat laki-laki yang dia yataqallab fil jannah, bolak-balik di surga, hidupnya nyaman di surga dia. Sudah nyaman di surga, apa alasannya? Rasulullah mengatakan, fi syajaratin qata'aha min dhahri at-tariq. Gara-gara ada pohon yang dia potong di tengah-tengah jalan. Ada misalnya jalan, kemudian pohon ini melandai sampai ganggu ke jalan, kemudian dia berinisiatif untuk membersihkan, dia potong ranting-ranting yang mengganggu di jalan, maka dia oleh Allah diberikan balasan masuk surga. Maka Rasulullah mengatakan, saya lihat laki-laki, dia berputar-putar jalan-jalan di surga, gara-gara satu penyebabnya, dia menghilangkan kesulitan orang di jalan raya. Itu aja. Itu aja. Sederhana luar biasa. Sebenarnya kalau kita mengejar surga mudah, mudah. Cuma kita malas untuk melihat yang baik-baik tadi. Sebenarnya kita fokus kepada yang wajib-wajib, ambil yang sunnah yang paling nyaman kita, sudah itu peta menuju surga. Wa fi riwayatin marra rajulun bi husni syajaratin ala dhahri tariq. Dalam riwayat yang lain, hadis ini juga ya. Rasulullah itu menceritakan ada seorang laki-laki marra, berjalan bi husni syajaratin, di ranting sebuah pohon ala dhahri tariqin, di tengah jalan. Faqal, laki-laki ini mengatakan, wallahi la unhiyanna hadza 'anil muslimin la yu'dihim fa udkhilal jannah. Demi Allah, saya akan
kepinggirkan pohon ini dari jalan orang muslim agar tidak mengganggu mereka. Fa'udkhilal jannah, maka dia masuk surga, dimasukkan surga. Di sini ini bedanya antara riwayat yang pertama dengan yang kedua. Di yang pertama itu sudah melakukan, tapi yang kedua niat untuk melakukan itu sudah diberikan pahala oleh Allah, kemudian dimasukkan dalam surganya. Karena begini, dia melihat ranting, kemudian dia bersumpah, demi Allah saya akan bereskan ranting ini, saya kepinggirkan rantingnya. Gara-gara niat saja, maka dia oleh Allah masukkan dalam surganya. Maka minimal kalau kita melihat sesuatu yang kelihatannya mengganggu orang muslim, orang mukmin, maka niatlah kita untuk membereskan itu. Ada lubang di jalan, niat. Nanti kalau saya mampu, saya belikan semen nih, jalan nih, nanti akan saya semen misalnya. Insya Allah itu merupakan kebaikan yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ganjarannya adalah ganjaran surga. Wa fi riwayatin lahuma, dalam riwayat keduanya, ya, bainama rajulun yamshi, ya, yamshi bi tariqin wajada husna syaukin ala tariq fa akharahu fa syakarallahu lah fa ghafara lahu. Ketika seorang laki-laki jalan di satu jalan, kemudian menemukan ranting berduri di jalan orang muslim, ya, di jalan, maka dia memindahkan, dikepinggirkan. Fa syakarallahu lahu, Allah itu syakara artinya bersyukur, berterima kasih. Cuma di sini karena Allah yang dinisbatkan kepadanya syukur, artinya menerima. Maka Allah menerima kebaikannya dan Allah mengampuni orang ini. Maka sederhana, Bapak, Ibu-ibu dimuliakan Allah, kebaikan sederhana, membereskan sesuatu yang mengganggu di jalan-jalan itu merupakan kebaikan. Kebaikan. Bahkan Allah bisa menjadi penyebab Allah mengampuni dosa kita, menjadi penyebab Allah memasukkan kita dalam surganya. Maka ya gitu, peduli kita ditingkatkan. Kadang kita melihat di jalan ada yang mengganggu. Kalau dulu yang mengganggu kan ranting atau duri. Sekarang yang mengganggu lubang di jalanan misalnya. Atau di jalan-jalan banyak, kadang-kadang ada mur, ada paku misalnya yang bikin bocor misalnya. Kita lihat, jangan kita, oh ada paku nih, ke kanan atau ke kiri, udah terserah mana belakang kan gitu. Enggak, kalau bisa kita ambil, kita pindahkan, kita tendang, kayak geser ke pinggir. Jangan-jangan itu kok yang menjadi penyebab Allah menerima amal kita. Kadang gitu, kita melihat paku, saya sendiri juga hampir sama sih, kadang-kadang nih jadwal ini kalau nggak cepet-cepet telat nih, ada paku, ya udah ke kiri dulu, udah di belakang mau terserah kan gitu. Masya Allah, semoga kedepannya kita nggak seperti itu. Menemukan satu kesulitan di jalan, ya kita pindahkan. Tapi hadis yang 12, ini juga hadis yang mudah sekali, yang sering kita lakukan setiap hari. Qala Rasulullah SAW, man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a summa atal jumu'ata fastama'a wa ansata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati wa ziyadatu salatati ayyam wa man massal hasa faqad lagha, rawahu Muslim. Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, man tawaddu'a, siapa orang yang wudu, fa ahsanal wudu, kemudian wudunya itu dengan wudu yang ahsan, yang baik, wudu dengan sempurna, dengan baik, tidak ada rukun yang kelewat, tidak ada misalnya basuhan yang terlewat, kemudian dia sunnah-sunnahnya digunakan semuanya, kemudian ata'al jum'ah, berangkat dia untuk sholat Jumat. Sampai di Jumatan gimana? Tapi ini syaratnya Pak ya, ini lengkapnya nih. Atal Jum'ah, nyampe ke Jumatan, pergi ke masjid Jumatan. Fastama'a, kemudian dia mendengarkan. Sami'ah itu mendengar, istama'ah mendengarkan dengan serius ya, istama'ah. Wa ansota, kemudian dia diam gitu ketika ada khutbah, karena konteksnya ini adalah hari Jumat. Maka apa? Ghufira lahu ma bainahu wa bainal Jum'ah, maka Allah akan mengampuni orang ini antara Jumat ini dengan Jumat sebelumnya. Jumat al-Madi, hadis yang lain. Maka dosa-dosa kecil dari Jumat ini ke Jumat sebelumnya Allah
ampuni semuanya. Tapi syaratnya wudunya benar, nyampe ke masjid enggak tidur Pak ya. Ketika Jumat kebanyakan kita, Masya Allah, ya memang capek lah tadi kan kerja kan gitu. Kerja nyampe ke masjid, kemudian wah ini kan sudah nyaman, adem, tidur kan gitu. Itu ini enggak masuk di sini kayaknya nih. Ya pokoknya. Ya harusnya tidur di rumah. Di sini ya sudah fresh kan gitu. Cuma ya memang capek ya kerja. Nyampe ke sini juga dengar khotib, alhamdulillah sudah kemudian kayak dengarkan apa langsung tidur. Saya juga paling heran Pak ya. Saya bertanya-tanya, apa materi saya terlalu berat kadang-kadang Jumat itu ketika saya khutbah? Atau jangan-jangan intonasi saya terlalu rendah atau gimana gitu ya. Kok orang banyak yang tidur? Setelah saya tanya-tanya, enggak Ustadz katanya. Bukan karena itu. Ya memang sudah Jumat itu memang enak tidur katanya gitu. Oh ya, enggak apa-apa. Tapi memang iya, nyatanya iya. Ketika Assalamualaikum mendengarkan Alhamdulillahirabbil alamin, itu sudah ngantuk. Jadi bukan karena materinya, memang sudah persiapan ke masjid untuk tidur. Nah, ya, tapi nggak apa-apa lah, ketimbang nggak sholat Jumat ya lebih baik kita ini. Maka dikatakan yang diampuni dosanya Jumat ke Jumat itu adalah orang yang datang ke masjid, wudunya benar, kemudian duduk ke masjid mendengar khutbahnya, wa ansot, kemudian dia diam ya, diam. Diampuni Jumat ke Jumat, wa ziyadatu salatati ayyam, ditambah 3 hari, 10 hari diampuni dosa-dosa kecilnya. Tapi ya dosa besar itu tetap harus menggunakan taubat ya, taubat. Dosa kecil diampuni dengan cara kita berjamaah, misalnya Jumat ke Jumat diampuni. Kenapa kok ditambah 3 hari? Ini merupakan apa namanya, aplikasi tatbik dari firman Allah. Manja abil hasanati falahu asyru amsalihha. Orang yang mendatangkan kebaikan maka dia akan mendapatkan 10 kali lipatnya. Baik di Jumat sekarang, dia datang ke Jumat mendengarkan khutbahnya dengan benar, dia tidak bersuara, maka dia diampuni seminggu plus 3 hari 10 hari. Lahu asyru amsalihha. Ini ada di Al-Qur'an, disebutkan di surah Al-An'am ayat 160 ya. Tapi begini, waman massal haso faqad lagha. Nah, ini kata Rasulullah, siapa orang yang memegang haso, kerikil, main-main kerikil Pak ya. Jadi ngambil batu kecil-kecil buat mainan gitu, faqad lagha, maka dia sudah berbuat sesuatu yang melalaikan. Zaman itu enggak ada gadget Pak, enggak ada gadget. Jadi kalau dia misalnya Jumatan kemudian mainnya ambil kerikil buat mainan gitu ya, ambil batu buat mainan, maka sudah melakukan salah yang melalaikan. Sekarang lebih aneh lagi. Jumat kemarin saya khutbah atau sebelumnya ya, bukan hanya main haso. Kalau main HP mah kadang banyak anak muda itu kadang buka HP gitu kan. Ini main lato-lato Pak. Jumatan khutbah saya katuk anak kecil itu katuk. Masya Allah. Yang penting insya Allah Jumatan. Yang bapak-bapak tidur, yang anak-anak main lato-lato. Ini wallahu alam. Jadi syaratnya istama' wa ansat, dan juga mendengarkan dan diam memperhatikan. Jadi ikut Jumat dengan Jumat yang sesungguhnya ya. Maka Rasulullah mengatakan orang yang megang haso saja, main-main kerikil itu sudah lago, Jumatnya sudah lago, sudah dikatakan sia-sia. Tapi yang sia-sia pahala khutbahnya, karena gak dengerin. Kalau Jumatnya ya insya Allah berpahala, sholat Jumatnya. Rawahu Muslim. Maka mudah. Kalau kita rajin Jumat saja, insya Allah rajin jamaah, dosa-dosa kecil itu hilang. Insya Allah hilang. Mungkin hadis yang terakhir ini ya, ini hampir sama dengan hadis sebelumnya, keutamaan dari berwudu. Rasulullah bersabda, anhu anna Rasulullah SAW qol, idza tawadda al-'abdul muslim awil mu'min faghasala wajhahu kharaja min wajhi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi 'ainaihi ma'al ma' aw ma'a akhir qatril ma'. Fa idza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yaduhu ma'al ma' aw ma'a akhir qatril ma'. Fa idza ghasala rijlaihi kharajat kullu khati'atin masyadha rijlahu ma'al ma' aw ma'a akhir qatril ma' hatta yakhruju nakiyan minadz-dzunub. Rawahu Muslim. Rasulullah menjelaskan begini, jika seorang hamba yang muslim atau mukmin dia berwudu,
kemudian dia basuh wajahnya, maka akan keluar dari wajahnya seluruh kesalahan, seluruh dosa-dosa yang dia lakukan dengan matanya. Dia melihat sesuatu yang dilarang, melihat sesuatu yang tidak diperbolehkan, maka wudhu, maka hilanglah dosa-dosa tadi, kesalahan tadi, au ma'a akhir qatril ma, atau hilang bersama dengan akhir paling terakhirnya tetesan air. Jadi begini, orang yang wudhu ketika membasuh muka, salah satu keutamaannya, maka dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah. Disebutkan mata, hanya mata adalah sesuatu yang paling sering kita gunakan sebagai pintu hati ya. Tapi juga maksudnya, semua kesalahan kita yang di muka, baik itu mulut, insya Allah diampuni oleh Allah. Au ma'a akhir qatril ma, atau ini rawinya syak ini. Apakah yang diampuni ketika dibasuh atau bersama cucuran air di air terakhir itu. Cuma yang jelas, orang yang berwudu maka ketika membasuh muka diampuni seluruh kesalahan yang ada di mukanya. Kemudian faida ghasala rijlaihi, faida ghasala yadayhi, kalau dia membasuh tangan maka keluarlah seluruh kesalahan yang ada di tangannya yang dia mengambil tangannya itu dengan air. Dia ngambil tangannya dengan air, dibasuhlah tangannya, maka turunlah semua dosa-dosanya. Kalau membasuh kakinya, maka turun, keluar semua kesalahannya, yang kakinya itu melangkah ke jalan-jalan yang tidak benar, yang tidak baik. Insya Allah ketika membasuh kaki diampuni dosa-dosa. Maka aslinya kalau kita sholat tiap hari saja sering wudhu, maka seluruh kesalahan yang shaghair, yang kecil diampuni oleh Allah. Tinggal yang besar-besar dibiasakan untuk bertaubat. Bertaubat itu sederhana, yaitu apa? Menyesali yang kita lakukan, kemudian melepas kalau masih ada, misalnya maaf ini, mengambil punya orang tanpa ada hak misalnya, maka harus dikembalikan dulu baru menyesal. Baru kemudian ada komitmen, ada niat yang kuat untuk tidak melakukan di masa depan, di masa yang akan datang. Walaupun jatuh kembali tidak apa-apa. Karena kita manusia, cuma sekarang ketika bertaubat, saya berniat untuk tidak mengulang lagi di masa yang akan datang, itu sudah menjadi bertaubat. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, duduk saja, kita sambil ngeteh di depan rumah sore hari, kita bisa bertaubat. Mau tidur kita bisa bertaubat, kita bangun tidur bisa bertaubat, dimanapun kita bisa bertaubat, tanpa harus melakukan yang lain. Ya dengan sholat lebih baik, misalnya sholat taubat, cuma syaratnya taubat itu menyesal kepada Allah, itu aja. Yang lain, dosa-dosa kecil yang kita kemudian misalnya kita lakukan ke teman-teman, ke keluarga, itu cukup dengan wudhu udah hilang semuanya, itu hilang semuanya. Maka sederhana insya Allah. Kalau ada orang banyak dosanya, itu sudah pasti jarang wudhu gitu. Jarang wudhu. Sekali-sekalinya wudhu pas umroh gitu. Atau pas Idul Fitri itu aja itu. Masya Allah, wudhunya sekali pas Idul Fitri, dosanya kebanyakan. Itu wudhunya jangan satu ini ya, harus wudhunya harus satu toran itu baru itu bisa hilang. Karena setahun sekali wudhunya kan gitu. Ada yang begitu Pak. Maka kita kalau sudah ini, maka kita sudah terbiasa insya Allah bersih insya Allah dari dosa-dosa. Apa dosa kecil, dosa besar? Ini kita harus paham. Dosa kecil, dosa besar itu banyak ulama yang menjelaskan. Salah satunya ada kitab Al-Kabair punya Az-Zahabi. Beliau menjelaskan begini, salah satunya, dosa kecil itu dosa yang merupakan pelanggaran terhadap satu yang dilarang. Itu aja. Pokoknya dilarang oleh Allah, itu dosa kecil. Dosa besar, setiap dosa yang ancamannya itu luar biasa besar. Membunuh misalnya. Siapa yang membunuh orang mukmin maka kelak dia akan disiksa di neraka dan dia mukhallad ya, khalidan fiha. Orang yang berzina maka kemudian ancamannya besar misalnya. Setiap dosa yang diikuti dengan ancaman luar biasa, maka itu dianggap sebagai dosa besar yang harus bertaubat. Adapun dosa yang larangan tidak ada ancamannya, itu cuma dilarang, itu dianggap sebagai dosa kecil, dosa kecil. Maka ulama kemudian khilaf ini. Apakah ghibah itu masuk dosa besar atau dosa kecil? Ghibah Pak ya. Ghibah itu menyebutkan saudara kita keburukannya itu, zikruka akhaka bima yakrahu,
Jadi menyebutkan saudara kita dengan sesuatu yang dibenci, itu ghibah. Ada memang, Ustadz, ada memang saya nih membicarakan sesuatu yang real, ada. Iya, itu ghibah itu. Saya ngomong nggak ngada-ngada, iya emang ghibah begitu. Kalau ngada-ngada itu bukan ghibah, itu masuknya dalam buhtan. Itu masuknya dalam fitnah, luar biasa, lebih besar lagi. Jadi menyebutkan keburukan aib orang lain itu ghibah. Apakah dosa besar atau kecil? Khilaf ulama. Ada yang mengatakan dosa besar karena Rasulullah pernah suatu ketika Aisyah itu salah satu istri beliau, dia cemburu kepada istri yang lain. Ya Rasul, gak usah ngomong Sofiyah ya Rasul. Sofiyah itu begini, ngasih isyarat beliau. Maksudnya apa? Sofiyah itu ya menyebutkan pendek badannya Rasul, lebih cantik saya gitu, kata Aisyah itu. Maka Rasulullah mengatakan, Aisyah, kamu sudah mengatakan satu kalimat, yang kalimat ini jika dilemparkan ke laut, maka lautnya semuanya akan menjadi bau lautnya, akan menjadi air yang kotor dan mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Artinya apa? Ini dosa ghibah besar ini. Kok satu kalimat dilempar ke laut, lautnya menjadi rusak misalnya, itu pasti dosa besar. Ada yang mengatakan ghibah dosa kecil. Maka kalau ghibah dosa kecil, wudu sudah hilang, Pak. Lumayan tuh, jamaah hilang, dengan wudu juga hilang. Kalau dosa besar maka harus bertaubat. Tapi tidak ada dosa kecil, kalau dia diulang-ulang pasti jadi dosa besar. Juga dosa besar pun tidak akan berarti kalau terus bertaubat kepada Allah. Maka demikian yang disampaikan. Kalau ada sharing atau tambahan atau pertanyaan mungkin silakan. Iya. Itu pernah ditanyakan, apakah itu, karena kan ya di hadisnya dari Rasulullah itu, bahkan orang yang mengatakan amar ma'ruf nahi mungkar, di hadisnya nih Pak ya, ada orang ngomong nih di pinggir, kemudian kita di pinggirnya, diem, tidak usah ngomong, itu dia juga termasuk orang yang lalai dalam Jumatan. Sekarang ada tromol lewat kan gitu. Kalau saya misalnya diem karena takut Jumat kita atau pahala khutbah kita lalai, tromol gak jalan-jalan kan gitu. Kalau tromol gak jalan, masjidnya juga kegiatan gak jalan kan gitu misalnya. Nah itu, maka sebagian mengatakan ya udah, itu insya Allah menjadi pertimbangan kemaslahatan lebih besar gitu. Kemaslahatannya lebih besar. Kenapa kalau lebih besar? Kemaslahatan tromol itu kemaslahatan ammah ya, kemaslahatan yang umum. Kemudian yang kita korbankan adalah kemaslahatan yang lebih kecil, kemaslahatan pribadi mendengarkan khutbah. Maka boleh kita memenangkan kemaslahatan umum ketimbang kemaslahatan yang khosoh, yang pribadi tadi. Cuma kalau dari hadisnya, bahkan orang yang amar ma'ruf nahi mungkar mengatakan uskut ya, diam jangan ngomong, ada khotib nih, itu juga termasuk orang yang lago Jumatnya. Khutbahnya itu kehilangan, kekurangan, keutamaannya. Tromol lewat, masa kita diemin itu jadi problem tuh, gitu ya. Maka itu boleh-boleh saja. Kok bisa boleh? Memang ada yang lain, memang ada kebaikan yang dikhususkan dari khutbah. Misalnya Rasulullah itu satu ketika berkhutbah, kemudian datang seseorang datang ke masjid, kemudian dia tidak sholat, langsung duduk. Maka ditanya Rasulullah, sudah sholat kamu? Belum, sholat 2 rakaat gitu ya. Artinya begini, khutbah pun itu memang harus didengarkan, tapi ada beberapa kebaikan yang dikecualikan untuk bisa dilakukan tanpa mendengarkan khutbah. Contohnya sholat tahiyatul masjid. Insya Allah semoga tromol itu kita jalan walaupun sebentar ya, sebentar, termasuk tidak mengganggu dari keutamaan mendengarkan khutbah. Saya sempat memang ada yang bertanya itu, ada beberapa bertanya, cuma ya beberapa DKM mengatakan, Ustadz, itu merupakan cara paling efektif untuk menggerakkan jamaah berinfak gitu ya. Kan begini, kalau kita sadar untuk ke masjid kita agar operasionalnya berjalan misalnya, tanpa dijalankan tromol kan sudah di luar kan sudah banyak tuh masukin semuanya. Problemnya jemaahnya nggak sadar-sadar. Kan gitu, harus tromol dijalankan sehingga dia tergerak untuk berinfak. Maka itu dari kita sendiri sih aslinya problemnya gitu. Kenapa kita kok sebagai masyarakat muslim tidak pedulinya tidak begitu besar.
Sehingga harus DKM mengeluarkan begitu. Cuma ya kita jangan kemudian, oh ini yang main khas kerikil aja kan lawo nih gitu ya. Maka tromol juga sama, kemudian kita ke DKM nyalah-nyalahkan, nggak begitu. Kita ikuti, kalau ada cara yang paling lebih efektif, ya bisa menggunakan cara yang lain. Cuma insya Allah itu masuk dalam memenangkan kemaslahatan umum ketimbang kemaslahatan pribadi. Tapi kan tromolnya kan yang lewat satu Pak ya, itu nggak nyampe beberapa detik kan, lewat aja gitu. Insya Allah tidak mengurangi insya Allah. Ya itu paling pas begitu hasilnya. Ya, misalnya dikasih waktu sebelum itu, atau nggak usah jalan tromol di depan aja misalnya, udah sudah cukup aslinya. Cuma ya begitu, jamaahnya panjang, lebar ke belakang. Kalau cuma dikasih waktu berapa menit, itu nggak akan cukup ke belakang kan gitu, nggak cukup ke belakang. Ya insya Allah. Cuma ya kita misalnya menjalankan berapa detik, insya Allah semoga tidak mengurangi. Tapi kenyataannya jangan tromol, dengerin juga enggak, kan tidur semuanya kan gitu. Itu problemnya di kita, boro-boro memikirkan jalannya tromol ini mengurangi nih. Tidur aja sudah banyak kok yang tidur misalnya begitu. Insya Allah tidak mengurangi. Barakallahu fikum. Begini ya, memang sholat itu seharusnya menimbulkan efek seperti tadi, kebaikan sosial. Maka dia menjadi lebih peduli, kemudian dia tanhal fahsyal mungkar, mencegah yang buruk-buruk, kemudian dia beramar ma'ruf dan nahi mungkar misalnya, iya. Cuma ya walaupun ada orang rajin sholat lima waktu, kemudian nggak begitu, bukan berarti ya udah deh nggak usah sholat, enggak. Tetap sholat, tapi sisi yang tadi diperbaiki, ditingkatkan gitu ya. Dan juga tidak ada yang tidak boleh juga mengatakan, saya kan sudah baik misalnya, sosialisasi sudah baik, ya udah nggak usah sholat, kan tujuan sholat jadi baik, nggak begitu juga. Karena termasuk ukuran kebaikan adalah melaksanakan perintah Allah yang berupa sholat itu. Maka bagi yang sholat 5 waktu tapi tidak baik kepada tangganya, ya sholatnya dilanjutkan, ke tangganya diperbaiki, kan gitu aja. Bagi yang sudah baik secara sosial, maka sosialnya dilanjutkan, kebaikan kepada Allahnya juga harus dilanjutkan, diperbaiki. Sholatnya harus jalan, kemudian kebaikan sosial juga harus jalan. Mana yang lebih baik? Itu dua-duanya itu baik insya Allah. Selama terus ingin memperbaiki diri. Pokoknya jangan pokoknya jangan dibandingkan. Ini sholat tapi nggak baik. Ini baik tapi nggak sholat. Itu dua-duanya sama-sama mempunyai kekurangan itu. Yang benar itu sholat plus baik. Maka kita tidak boleh mengatakan bahwa oh ini saya sudah baik nggak usah sholat misalnya. Saya sudah misalnya sudah tetangga baik maka nggak usah lah saya sholat di waktu, enggak juga. Bagi yang sudah sholat di waktu tapi nggak baik kepada tangganya, ya sudah diperbaiki masalah urusan kepada sosialnya itu. Karena dua-duanya itu termasuk dari kebaikan. Sholat kebaikan dan sosial juga kebaikan. Maka kurang salah satunya ya berkurang kebaikannya. Meninggalkan salah satunya maka berdosa. Misalnya tidak sholat walaupun baik, ya tidak sholatnya berdosa. Sholat tapi dia ke tangganya buruk, maka juga ya sholatnya baik tapi ke tangganya itu ya berdosa juga. Yang lebih baik, yang benar, sholatnya jalan dan juga ya kebaikan sosialnya juga jalan. Itu yang benar. Jadi nggak bisa diambil salah satunya. Ya, Masya Allah. Ghibah itu menyebutkan keburukan saudara kita yang dia benci kalau ketahuan disebutkan. Cuma ghibah itu di dalam kitab ulama Imam An-Nawawi menjelaskan dibolehkan dalam 6 hal. Jadi termasuk yang dibolehkan ghibah menyebutkan keburukan orang itu ada 6 tempat ya. Salah satunya tadi memang untuk mencegah kemungkaran itu dibolehkan untuk berghibah. Misalnya kita melaporkan ke polisi misalnya. Kalau mau melaporkan ditanya polisi, kenapa kesalahannya? Yang nggak bilang takut gibah misalnya. Polisi kamu nih gimana sih mau ngelapor tapi nggak mau bilang kan gitu. Enggak. Dibolehkan untuk gibah di dalam 6 tempat. Salah satunya tadulum. Tadulum itu melaporkan kedoliman orang kepada yang berwajib misalnya. Itu boleh menyebutkan detail gibah keburukannya boleh. Kemudian mencegah yang mungkar itu juga boleh. Kamu jangan begini misalnya, jangan begitu. Atau misalnya ada orang yang
terkenal buruk luar biasa. Kita mengajarkan murid kita, jangan kamu mengikuti si A dan si B misalnya, dia begini-begini, itu dibolehkan. Kemudian itu tahdir. Kemudian untuk bagi orang yang mujahir bifiskihi, ini yang sering kita dengarkan, orang yang sudah dia itu kepada maksiatnya nggak malu. Dia mujahir, sudah menampakkan maksiatnya, menampakkan keburukannya. Ada orang yang kalau maaf bermaksiat depan orang udah nggak malu gitu. Maka kita menyebutkan dia bermaksiat begitu pun ya nggak ada dosanya. Wong dia nggak malu kok, dia nggak benci gitu ya. Jadi ghibah itu ukurannya kita menyebutkan keburukan yang jika orangnya dengar dia pasti benci. Ngapain kok kamu membahas aib saya kan gitu. Ada orang enggak, dia dengan keburukannya sudah bangga di depan orang. Maka kita menyebutkan keburukan itu bukan sesuatu yang ghibah namanya, bukan suatu ghibah, cuma bukan suatu yang berdosa. Salah satunya at-ta'rif. At-ta'rif itu apa? Ta'rif itu biasanya ada orang yang julukannya julukan jelek gitu ya. Misalnya di zaman dulu ada namanya al-a'raj. Fulan ini yang maaf yang punya kurangan, yang pincang kakinya, yang bagaimana, kita nyebutkan itu bukan karena untuk merendahkan, tapi memang julukannya begitu gitu ya. Kalau disebutkan fulan yang biasa, orang nggak kenalnya yang ini namanya begitu, itu dibolehkan. Jadi ada 6 tempat dibolehkan berghibah, dibolehkan menyebutkan kesalahan orang lain, dan itu tidak berdosa. Ya salah satunya memang mimbab at-tadzallum, mimbab taghyiril mungkar, menghilangkan kemungkaran, itu dibolehkan untuk berghibah. Dibolehkan untuk menyebutkan keburukan. Beramar ma'ruf nahi mungkar juga dibolehkan untuk berghibah ya. Itu dibolehkan. Cuma yang kalau misalnya kita ingin mengajari anak kita jangan seperti si A itu ya, atau si B. Kesalahannya cuma yang kita ingin ajarkan, kesalahan jangan minum misalnya. Bukan berarti disebutkan semua keburukannya. Minum dia juga begini, begitu, semuanya keburukannya disebut, enggak. Yang kita maksudkan saja misalnya. Kita ingin melapor ke polisi nih, ada seorang yang misalnya melakukan gini. Yang kita laporkan, yang kita sebutkan, yang menjadi bahan laporannya, bukan disebutkan semua kesalahannya, enggak gitu ya. Jadi yang dibolehkan ghibah di sisi yang kita maksudkan saja. Jadi intinya ghibah itu dibolehkan di dalam 6 tempat, sisanya itu tidak boleh. Nah, tidak boleh. Alhamdulillah kita tutup acara ini. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan kita petunjuknya, hidayahnya, memberikan kita tambahan ilmu bermanfaat yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga Allah meninggikan derajat kita, mengampuni dosa-dosa kita, menjadikan semua yang kita lakukan beramal baik, bernilai pahala sisinya, dan semoga Allah menjangkan umur kita, melancarkan rezeki kita, menutup ajal kita dengan husnul khatimah, membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan semoga Allah membangkitkan kita kelak dengan para anbiya wal mursalin wasyuhada wassalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.